Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun antum berada, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita melanjutkan kajian kitab Syarah Manzumah Sibkit Tibir fi Nazami Ahkamis Sihir. Kita masuk kepada bait ketiga sampai bait ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli ya Rabbi wa sallim abada على الذي أنقذنا من الردى وآله وصحبه العظام ما هطل المزن على الأكام وبعد هذا رجز مفيد ومنهل عذب لمن يريد يبين الأنواع للأسحار وحكمها في شرعة المختار والله أرجو أن يكون نافعا لمن وعاه ويثيب الجامعا. Alhamdulillah, itu 5 bait syair mulai dari kalimat wasalli. Wasalli itu ataf kepada hamdan yang sebelumnya pada bait pertama. Jadi biasa dalam pembukaan suatu ceramah atau penulisan buku, biasa kita memulai tahmid, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada bait ketiga ini, penulis nazam ini mengajak kita bersolawat. Wa salli ya Rabbi wa sallim abada. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, ya, bersolawatlah, artinya limpahkanlah rahmatmu ya Allah kepada alalladzi anqadzana minar rada, kepada orang yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kehadiran beliau di permukaan bumi ini telah banyak mendatangkan rahmat, bukan hanya untuk kalangan manusia, tapi juga untuk seluruh semesta alam. Nah, inilah makna daripada ayat yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat untuk semesta alam. Nah, jadi di sini kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian wa alihi wa sahbihi al-'izami, dan juga untuk keluarganya, sahabatnya yang agung. Jadi semua keluarga dan sahabat, ya seperti biasa kita iringkan dalam salawat kita ketika kita mengucapkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa sahbihi, alihi yang dimaksud adalah keluarga atau kerabat beliau. Hum aqaribuhu, ya, hum aqaribuhul mu'minun min bani Hashim wal Muttalib. Ya, yang dimaksud dengan alihi di situ adalah kerabat-kerabat keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari Bani Hashim maupun dari Bani Muttalib. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa alihi yang ada
di dalam sholawat yang biasa kita ucapkan itu juga termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi bukan hanya keluarga dalam artian adanya ikatan darah, tapi juga adanya ikatan persaudaraan sesama muslim atau sesama mukmin. Nah, karena ada dalam suatu hadis disebutkan alu Muhammadin kullu taqi, ya. Keluarga Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa. Ya, jadi ketika kita mendoakan atau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di sana kita menyertakan keluarga dan sahabatnya, termasuk ya menurut sebagian pendapat tadi adalah orang-orang yang beriman, ya, yang disebutkan sebagai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'du hadza rajazun mufidu. Ya. Ini adalah rojas. Ya, rojas ini nama bahar, ya, salah satu bahar di dalam ilmu arud disebut dia bahar rojas. Nah, bahar rojas ini adalah satu bentuk, ya, syair yang disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk diucapkan, kemudian indah untuk didengarkan. Nah, kalau di dalam sastra Indonesia atau sastra Melayu ada pantun, ada puisi. Nah, yang ujungnya itu sama, ya, sama seperti di sini misalnya hadza wa ba'duha darajazun mufidu. Jadi akhirnya mufidu, kemudian wa manhalun azbun liman yuridu. Nah, jadi mufidu yuridu. Nah, itu seperti pantun di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Jadi bentuk rojas ini selalu digunakan oleh para ulama-ulama klasik, ulama-ulama terdahulu ketika menyusun suatu kitab, suatu bidang ilmu atau suatu permasalahan dengan menggunakan bahar rojas. Nah, kenapa? Karena keindahan untuk didengar, kemudian mudah untuk diberikan senandung atau nada atau irama, ya, sehingga mudah atau sehingga indah untuk didengar. Nah, kemudian pada bait ke-6 penulis menjelaskan, ya, apa tujuan daripada nazam ini, kumpulan syair ini. Ya, hadza rajazun mufidu. Ini kumpulan nazam dalam bentuk rojas ini mufidu, memberikan faidah. Ya, wa manhalun azbu, ya, merupakan sumber yang azbun ini enak, ya, manis, ya, liman yuridu, bagi siapa yang menginginkannya, siapa yang suka, ya. Jadi kalau kita sebagai seorang terapi ingin mengkaji tentang sihir dalam bentuk dalam bentuk nazam atau syair, inilah kitab yang sangat baik untuk kita ambil faedahnya. Nah, tujuannya apa daripada nazam ini? Yubayyinul anwa'a lil ashari, yubayyinu al anwa' lil ashar, menjelaskan jenis-jenis sihir, wa hukmaha, dan hukumnya, fi syir'atil mukhtar, di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan, al-mukhtar. Nah, jadi disusunnya syair ini sedemikian rupa sampai 94 bait. Tujuannya untuk menjelaskan jenis-jenis sihir dan hukumnya. Wallaha arju ayyakuna nafi'a, ya. Wallaha arju, ya, asalnya arjullaha. Nah, jadi didahulukan kalimat Allah sebagai ta'zim. Jadi wallaha arju, kepada Allah aku berharap, ayyakuna nafi'ah, semoga
kumpulan-kumpulan syair ini memberikan manfaat liman wa'ahu, bagi orang yang menyadarinya. Nah, jadi kita sebagai seorang talabul ilmi, sebagai seorang muslim, sebagai seorang raqi, ya hendaklah menyadari bahwa buku ini sangat memberikan manfaat. Wa yuthibal jami'ah, dan dapat memberikan pahala kepada semuanya. Jadi kalau kita pelajari dengan benar, ya, kita ajarkan kepada orang lain, kemudian kita amalkan dalam kehidupan, maka semua akan kebagian pahala dari satu kitab yang sangat ringkas ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, itulah 5 bait syair dari bait ke-3 sampai ke-7. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang sangat berharga, yang dapat membuka, ya, wawasan kita tentang kitab ini. Akan datang kita akan lanjutkan bait ke-8 dan 9, yaitu tentang ta'rifus sihir, definisi sihir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.